Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jannatin SPD. Saya guru kimia di SMAN 1 Soko, Mojokerto. Dan saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Negeri Malang. Kita melanjutkan yang kemarin. Sebelum kita lanjutkan, saya absen dulu, tapi yang kelompok saja nih, kelompok satu semua adik semua, kelompok dua, kelompok ketiga, empat, lima, Nora, kelompok enam, Nisha, kemana Nisha? Surat. Kita bisa mulai presentasi hari ini. Sebelumnya, ini coba ke sini dulu. Kita melanjutkan yang kemarin. Kemarin sudah kita sampaikan ke semuanya bahwa hari ini kita akan melanjutkan di penyusunan laporan dan presentasi. Coba dinextkan Mbak, tolong. Oke. Hari ini kita melanjutkan langkah berikutnya, yaitu 1. Penyelesaian proyek. Saya tanya dulu, di sini apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Yang kedua, apakah bahan dan cara kerjanya kemarin sesuai? Ada yang ganti? Kelompok siapa kemarin? Katanya oke. Berapa enggak? Ternyata setelah lagi namanya menggunakan zat sampo, ternyata samponya itu kan penting. Pentingnya ternyata itu zat asam, bukan zat asam. Ternyata kamu ganti dia itu dengan air sabun. Oke, jadi kemarin semua zatnya sampo diubah menjadi sabun. Ada lagi kelompok yang lain? Lemon dari situ. Lemon diganti citrun. Ada lagi? Ada. Oke, sudah diganti jeruk nipis. Adakah yang mengganti indikatornya? Barangkali ada yang mungkin kemarin gagal. Ada? Ada satu. Apa diganti apa? Anggrek diganti sepatu. Siapa lagi? Bunga kamboja diganti bunga sepatu. Ini berbagai macam kendala, kemudian kalian mengganti boleh, dan kemarin sudah saya izinkan. Jadi kita bisa memulai hari ini. 1. Konsultasinya sudah, bahan dan cara kerjanya sudah. Saya bagikan sistem penilaian untuk hari ini, presentasinya seperti apa. Kemudian yang kelima, nanti penyusunan laporan dan presentasinya sudah. Kemarin saya koreksi, nanti biar tampil. Setelah itu baru kita evaluasi bareng-bareng. Saya bagian dulu. Pertama coba kita lihat, itu ada penilaian keterampilan dari proyek yang kalian lakukan. 1. Perencanaan. Yang step penilaian 1. Ada perencanaan. Di situ ada latar belakang dan rumusan masalahnya. Artinya apa? Kalian mengapa mengambil indikator alami, misalnya kemarin adalah bunga sepatu warna merah. Alasannya apa? Rumusan masalahnya, atau nanti itu kira-kira kalau untuk mengidentifikasi hasilnya asam atau basa itu warnanya seperti apa. Poinnya atau skornya 1 sampai 3. Jika tepat maka nilainya 3, jika kurang tepat maka nilainya 2, jika tidak tepat maka nilainya 1. Yang penilaian keterampilan yang kedua, pelaksanaannya itu adalah pengumpulan data atau informasi atau literasi dari yang kalian pilih. Mengapa memilih indikator alaminya itu bunga sepatu, itu ada dasarnya, informasinya, kemudian kelengkapan datanya. Setelah kalian praktekkan membuat indikator dan uji coba, itu datanya seperti apa? Kemarin sudah dikirimkan ke saya lewat grup WA, sudah saya baca dan sudah lengkap. Jadi yang poin nomor 2 yang bagian F itu sudah ada nilainya.
Yang poin berikutnya, pengolahan dan analisis data akan kita saksikan nanti satu demi satu kelompok. Kemudian kesimpulan, kesimpulannya adalah indikator alaminya itu kalau di asam warnanya apa, kalau di basa warnanya apa dari zat yang kalian uji. Misalnya kemarin ada yang menguji asam sitrat misalnya, ternyata kalau menggunakan indikator alami berubah menjadi warna apa dan seterusnya. Yang terakhir, pelaporan atau hasil. Sistem laporannya kemarin sudah saya bagikan, beberapa sudah kalian kirimkan. Penggunaan bahasanya ketika nanti itu ditulis dan dipresentasi juga dinilai. Tampilannya, jadi artinya itu dia itu bisa menyampaikan dengan komunikatif atau tidak. Penilaian proyek atau hasil yang kalian buat dari proyeknya adalah yang pertama, bahannya sudah tepat atau belum, prosesnya kemarin ada alat dan bahan yang mungkin dieliminasi. Nah ini ada proses pembuatan penilaiannya di situ, alat bahannya sesuai atau tidak, kemudian teknik pengolahannya. Yang ketiga, keamanan, keselamatan dan kebersihan. Kemarin terbukti bahwa jika alatnya itu kurang bersih maka belum bisa mengidentifikasinya. Dan kemarin juga ada yang mengulang di tahap kedua, tapi akhirnya berhasil. Ada tiga kelompok kalian. Nanti diceritakan kepada aku. Kemudian hasil produk yaitu berupa bentuk fisiknya kemarin seperti apa, merah kah, biru kah dan seterusnya. Ini ada bentuk fisiknya, ada bahannya, ada warnanya, masing-masing ada nilainya. Range-nya adalah 1 sampai 4. Terakhir, ketika nanti ada temannya yang presentasi, yang pertama adalah dia harus jujur mengakui bahwa ini kemarin ternyata kami mengalami kesulitan, misalnya menggunakan bunga telang. Ternyata di tengah percobaan ada kegagalan sehingga perlu diulang lagi, boleh. Jadi itu namanya jujur menyampaikan kendalanya. Yang kedua adalah teliti. Apakah benar antara teori dengan kenyataan ketika kalian praktikum. Yang ketiga, kerjasama. Artinya kalau saya Mensa Sulaimuntas absen 16, saya nama Ferdiani absen 23, dan ada dua orang tamu yang lainnya yaitu Alam Yogi absen 06 dan Anda Wisnu absen 07. Baik, untuk penjelasan pertama, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang kita gunakan di praktikum kali ini ya. Yang pertama ada label, kemudian ada plastik, truk sendok, saringan, warna, cobek, pisau, paten, dan gunting. Selanjutnya, ada 4 zat uji asam basa yang kita ujikan. Yang pertama ada dari zat asamnya ada cuka dan citrus. Lalu dari zat basanya ada kosmetik dan lalu indikator alamnya kita juga memakai 4 indikator. Ada bunga telang, bunga sepatu, kunyit, dan bunga naga. Lalu untuk hasil yang kita peroleh dari praktikum yang telah kita uji kemarin, yang pertama ada citrun, dicampur dengan kunyit, yaitu akan menghasilkan warna hitam. Lalu citrun dicampur dengan bunga naga akan menghasilkan warna ungu. Lalu selanjutnya ada citrun dicampur dengan bunga telang akan menghasilkan warna merah muda, dan ada citrun dan bunga sepatu akan menghasilkan warna merah. Nah dari uji yang telah kita dapatkan, yang dari hasil yang telah kita dapatkan bisa kita simpulkan bahwa citrun atau citric acid termasuk ke dalam zat asam. Lalu yang kedua ada fosfat gigi. Yang pertama, fosfat gigi dicampur dengan kunyit akan menghasilkan warna kuning pekat. Yang kedua, fosfat gigi dicampur dengan buah naga akan menghasilkan warna ungu pekat. Lalu fosfat gigi dicampur dengan bunga telang akan menghasilkan ungu pucat. Dan fosfat gigi dicampur dengan bunga sepatu akan menghasilkan ungu kehitaman. Dan dari hasil yang telah kita dapatkan, bisa kita simpulkan bahwa pasta gigi tepat. Yang kedua, Hisham Al-Arabi yang sekarang mesin, dan Valencia nomor 90,
Nah, ini kita memakai larutan asam basa dan larutan asam cuka dan lemon, lalu basa, campur dan sabun. Nah, ini habis bercampur dengan larutan asam dan basa. Jadi yang sebelah kanan itu belum dicampur dengan larutan asam basa dan sebelah kiri sudah dicampur dengan larutan asam dan basa. Nah, itu yang pertama ada yang atas sendiri itu lemon, lalu cuka, sabun, sampo, kemudian air sebagai netralnya. Nah, selanjutnya ini untuk pencampuran dengan sepatu. Indikatornya dari bunga sepatu. Oke, lanjut. Lalu ini ada dari dua naga. Dan yang tadi adalah mata laut. Dan untuk analisis datanya, jika kunyit dicampur dengan air, maka akan berwarna kuning oranye bata. Lalu jika kunyit dicampur dengan lemon, maka akan menjadi warna kuning tua. Dan jika Soplin pembersih lantai yang salah. Oh iya, lanjut. Selanjutnya analisis data. Setelah itu pasta gigi dicampur dengan kunyit itu akan menjadikan warna kuning gelap. Setelah itu sitrus ini akan menjadi Gak ada yang mekar. Ya, Oke, lanjut. akhirnya kita nyari di sekolah. Lalu kita lihat di daerah yang memang banyak bunga sepatunya itu udah habis gitu loh, udah nggak ada, juga udah dipotong. Akhirnya kita nyari di daerah sekolah yang sebelah sana, di daerah kelas 12. Ya, masih di sekolah ternyata ada. Akhirnya kita ngambil di situ. Oke. Silakan dulu. Silakan lanjut. kurang dari kesimpulannya. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah indikator alami yang kita pilih bila dicampur dengan zat asam akan menghasilkan warna lebih terang daripada indikator alami yang dicampur dengan basa. Ini juga membuktikan bahwa sitrus dan sampo merupakan analisis data dari zat asam. Kami menggunakan jus tipis, di mana apabila dicampur dengan kunyit akan berwarna putih. Satu berwarna merah, dicampur dengan buah naga, berwarna merah muda, dan juga itu berwarna oranye. Untuk asam nitrat sendiri, kami apabila dicampur dengan kunyit berwarna kuning, dicampur dengan buah sepatu berwarna merah, dicampur dengan buah naga berwarna merah, merah. Kubis, ungu, ada lagi? Ada lagi? Sudah hanya itu? Bugenvil ada lagi? Nah, jadi beberapa indikator alami yang kalian pilih sudah bisa digunakan untuk mengidentifikasi bahan yang kalian pilih untuk ditentukan asam atau basa. Baik dari segi bahannya, cara membuat indikatornya, kemudian fungsinya ternyata sudah berfungsi dengan baik, kemudian bentuk fisik indikator alami sudah kalian hasilkan, termasuk yang ada di mangkok tadi, kemudian ada yang gagal, kemudian meminta izin untuk dilaksanakan di sekolah meskipun itu sesaat sepulang sekolah, itu juga termasuk salah satu upaya untuk proyeknya sukses. Itu sudah kalian lampaui semuanya dan semuanya berhasil. Saya sangat berterima kasih kepada kalian semua atas hasilnya, atas proyeknya, atas usahanya. Dan yang paling penting adalah atas kejujurannya untuk mengakui gagal dan berhasilnya. Jadi kalau berhasil, betul-betul berhasil. Kalaupun gagal, dimulai lagi. Artinya apa? Kalian itu tidak patah semangat dan tidak putus asa. Terus gak ngurus, itu kan tidak ada di kamusnya kalian. Jadi kalau gagal, diulangi lagi. Selama masih ada saya yang di sini, berarti